Kembali disapa Indonesia Malam, saya Radi Saputro. Saudara, seluruh pemain timnas menggelar latihan tertutup di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Pelatih Patrick Kluivert menargetkan 6 poin dalam sisa 2 laga kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia. Sejumlah supporter timnas mendatangi lokasi latihan yang digelar secara tertutup. Latihan mulai digelar sekitar pukul 16 tadi dan dihadiri 28 pemain. Latihan digelar sekitar pukul 16 dan pelatih Patrick Kluivert akan mencoret 9 pemain dan membawa 23 pemain untuk laga melawan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni mendatang. Hingga kini masih ada 4 pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan di Bali. Penjaga gawang Martin Paes, Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Dan bagaimana latihan timnas di Bali? Kita tanyakan perkembangannya pada jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi. Sinta, kabarnya hari ini diikuti oleh 28 pemain ya training camp ini, dan Patrick Kluivert kan memanggil 32 pemain. Kira-kira sisanya kapan bisa hadir semuanya di Bali mengikuti training camp ini? Ya, baik Radi Saputro dan juga saudara, benar sekali memang sudah ada 28 pemain bergabung mengikuti training camp di Bali. Tapi yang latihan hari ini itu ada 27 pemain, termasuk 2 pemain yang kemarin datang, yaitu Jaiset dan juga Mes. Ada Jordi Amat yang sampai saat ini masih fokus dari pemulihan pasca cedera. Nah, untuk lainnya masih ada 3 pemain seperti Kevin Dix, kemudian Martin Paes dan juga Sandy Walsh yang dipastikan akan tidak mengikuti training camp di Bali, tapi akan bergabung di Jakarta. Dan yang terbaru, kami mendapatkan informasi bahwa Eliano tidak akan bergabung di timnas karena masih menemani istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Itu sementara yang bisa saya informasikan, Radi. Oke, itu untuk susunan pemain ataupun pemain-pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan di Bali. Lalu kabarnya pemusatan latihan hari ini dan yang tadi digelar pukul 16.00 petang tadi waktu Bali, itu kembali tertutup latihannya dan belum diperbolehkan semua awak media untuk memantau latihan. Ada alasan khusus yang Anda punya informasinya dari sana? Kenapa latihan masih digelar secara tertutup? Apakah ini kaitannya dengan strategi dan taktik yang akan dicanangkan nanti oleh Patrick Kluivert melawan Tiongkok? Ya, baik Radi Saputro dan saudara, benar sekali memang latihan hari ini itu tertutup ya. Jadi sebelumnya 2 hari latihan sempat dibuka untuk awak media, tapi khusus untuk hari ini itu tertutup baik itu bagi awak media maupun bagi fans timnas yang mungkin ingin melihat pemain timnas ini berlatih di Bali. Dan saya sempat bertanya kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji, bilang bahwa memang latihan hari ini itu tertutup karena latihan ini terkait dengan mematangkan terkait aspek dari teknik, taktik, dan juga strategi para pemain nantinya bermain di lapangan. Begitu, Radi. Ya, memang sepertinya Coach Patrick Kluivert ini tidak mau bocor taktiknya, strateginya, sehingga nanti mungkin akan ada kejutan-kejutan baru yang akan dihadirkan oleh timnas Indonesia melawan Tiongkok di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni mendatang. Terima kasih, reporter atau jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Dan saudara, saat melawan Tiongkok nanti, timnas dipastikan tidak diperkuat Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Keduanya terkena akumulasi kartu. Sementara itu, posisi penjaga gawang utama akan diperebutkan Emil Audero, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Hingga kemarin, hanya 4 penjaga gawang saja yang mengikuti latihan bersama pelatih kiper Sjoerd Wonderberg. Sementara Martin Paes belum terlihat hadir di pemusatan latihan. Nama Nadeo masih berpeluang untuk merebut kembali posisi utama penjaga gawang utama yang pernah ia tempati di masa kepelatihan Sinteyong. Kluivert juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menentukan pemain bertahan yang diturunkan saat menghadapi Tiongkok nanti. Kedatangan Maes Hilgers membuat persaingan di lini belakang cukup ketat. Apakah Kluivert akan mempertahankan trio Rido, Izes, Hubner atau memasang Hilgers dengan mengorbankan Rido atau Hubner?
Pelatih Patrick Kluivert antusias jelang hadapi Tiongkok dan Jepang. Kluivert optimistis skuad Garuda mampu mengalahkan Tiongkok pada lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kluivert menilai timnas Indonesia punya peluang besar meraih kemenangan saat menjamu Tiongkok. Sementara untuk Jepang, Kluivert akan all out untuk laga pamungkas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. But I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort into to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China, and the match against Japan would be more difficult. Saudara, Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, yakin bisa mengalahkan Tiongkok pada 5 Juni nanti. Lalu seperti apa kekuatan kedua tim sesungguhnya? Kita bahas dan kami undang jurnalis harian Kompas untuk bergabung bersama kami, Iksan Mahar. Silakan, Bung Iksan. Apa kabar? Baik. Dan saat ini kita bahas lini per lini nih kira-kira. Oke, kita lihat dari sisi pelatih dulu. Dari sisi pelatih, statistik Branko Ivanovic ini tidak terlalu bagus sebenarnya bersama Tiongkok. Betul. Tapi di sisi lain, ya Patrick Kluivert juga yang baru menangani timnas, ini juga masih punya catatan yang minim kan sebenarnya. Betul, 1 kali menang, 1 kali kalah. Sedangkan Branko Ivanovic punya catatan 3 kali menang, 7 kali kalah, dan 2 kali seri. Betul. Kalau melihat catatan statistik untuk kepelatihan ini bagaimana? Ya, kalau kita melihat jelas, kalau dari sisi pengalaman jelas Branko Ivanovic lebih baik. Dia lebih mengenal gimana komposisi persaingan di Asia, sedangkan Patrick Kluivert masih meraba-raba. Meskipun dalam beberapa statement di media, Coach Patrick sudah menyebut bahwa dia yakin menang lawan Tiongkok, tapi itu saya tahu itu hanya berdasarkan data-data. Karena kita tahu dalam laga tandang di putaran ketiga ini, rata-rata Cina hanya menguasai bola 25%. Jadi bisa kita bayangkan, nanti pada tanggal 5 nanti kita akan menggempur habis-habisan pertahanan Cina. Tapi di satu sisi juga Coach Patrick juga masih punya PR, terutama di lini belakang. Bagaimana kita menghadapi fast break Cina seperti di Qingdao di Oktober kemarin, kita 2 kali kebobolan lewat kesalahan-kesalahan sendiri, dan itu harus diantisipasi. Begitupun juga untuk lini serang, kita tahu tanpa Marcelino dan tanpa Orat Mangun ini tentu jadi pekerjaan rumah tersendiri, karena Oleh ini praktis tidak punya tandem yang sudah dia kenal sebelumnya gitu kan. Karena meskipun ada nama-nama kualitas seperti Stefano Lillipali, ada Egy Maulana Fikri, dan juga mungkin ada juga Ramadan Sananta, plus juga Beckham Putra yang baru bergabung. Tapi mereka ini berbeda dengan Orat Mangun dan juga Marcelino yang sudah mengenal Ole. Seperti apa gaya mainnya? Kalau melihat tadi dengan segala kekurangannya skuad timnas saat ini, mampu nggak Patrick menoreh catatan baru untuk memperbaiki statistik kepelatihannya di Indonesia? Nah, menarik Mas Rin juga. Kalau kita berharap bahwa Patrick Kluivert ini bakal menjadi harapan kita nih, tentu menjadi pelatih kedua yang memberikan kemenangan kita di kandang melawan Cina setelah Tony Pogacnik. Karena kita tahu dalam statistik kita melawan Cina di kandang, terutama di Jakarta, kita udah 3 kali bertanding dan hanya sekali menang. Saat itu terjadi pada Mei 1957, kalau itu di kualifikasi Piala 1958. Kita menang 2-0, pencetak golnya striker legendaris Ramang lewat brace. Setelah itu di Ganevo 6-3 kita seri 1-1, 2001 kita kalah 0-2 di kualifikasi Piala Dunia 2002. Jadi ini potensi yang sangat besar melihat ke Patrick, dan kita juga punya harapan gimana kita bisa bermain dengan menyerang juga bisa, juga kita juga bermain lebih pragmatis seperti lawan Bahrain juga bisa. Jadi kans melawan Cina sangat besar, dan kita tentu haram kehilangan poin jika ingin lolos tidaknya ke putaran keempat. Iya, kalau lawan Jepang masih bisa bargain draw lah ya. Tapi kalau lawan Cina ini langsung, lawan Tiongkok ini wajib sekali. Wajib. Dan kita akan beralih ke pembahasan soal formasi. Kita lihat biasanya Coach Patrick favoritnya 3-4-3. Dan Branko Ivanovic akan menerapkan sepertinya 4-4-2. Kalau lihat skema 3-4-3, 4-4-2 dan komposisi pemain yang dimiliki masing-masing tim, bagaimana? Jelas ini akan ada pertarungan yang cukup kuat di selisih sayap. Cina tentu akan berharap dengan dia punya wing, terutama dari wingback dan juga winger, tentu akan menggempur kita dari sayap, karena secara angka kita hanya punya 1 pemain yang murni back sayap, hanya 1 gitu kan. Tentu harus ada
topang dari penyerang sayap di salah satu dari 3 ataupun ada back sayap juga. Biasanya di kanan ketika Kevin Dix atau Sandy Walsh bermain, di kanan ada Rizky Ridho yang akan menjadi backup. Di kiri mungkin besar juga ada Calvin Verdong di situ, dan semua biasanya ada Marcelino atau Roatmangun yang menjadi backup, dan dengan tidak adanya mungkin yang di kiri ada Justin Hubner nantinya bisa membuat backup. Jadi tentu ini akan jadi persaingan yang lebih sengit menurut saya, dan siapa pemenang di lini sayap itu tentu akan punya kans untuk punya angka lebih besar di papan skor. Menarik kalau kita bicara lini belakang dan juga sayap, wingback terutama. Wingback ini kan harus rajin ya, Betul. depan belakang begitu membantu penyerangan dan juga membantu pertahanan. Kalau melihat skema 3-4-3 dengan 4 pemain tengah yang bisa kita saksikan di sini, ini biasanya yang bisa membantu benar-benar untuk membantu lini pertahanan siapa di kiri dan di kanan ini? Kalau di kanan jelas biasanya Rizky Ridho, karena kalau melihat heat map dari 2 game terakhir bersama Coach Patrick, Ridho itu lebih condong dia ada di sisi kanan dibanding bermain di sisi tengah. Jadi pergerakannya dia itu saya melihat dia lebih banyak condong ke kanan. Sedangkan di sisi kiri lebih sering itu ditopang oleh Roatmangun atau Marcelino yang bergantian di sisi kiri. Berbeda dengan ketika bermain di arah Sintayong. Di arah Sintayong notabene pemain-pemain back sayap ini akan dibantu oleh 2 jangkar di tengah. Tapi di eranya Coach Patrick, Tom Haye dan Joe Pelipes itu lebih disiplin main di tengah. Jadi ada sedikit perbedaan bagaimana pendekatan taktikal antara Coach Kluivert dan juga Coach Sintayong. Tapi yang menarik, meskipun masih diragukan penampilannya nanti di tanggal 5, ada nama Meiselhurst juga di sisi kanan. Nah, biasanya ada di situ. Bagaimana dengan head to head Meiselhurst dan Rizky Ridho? Ya kalau kita lebih compact kira-kira. Nah, ya kalau kita melihat secara kualitas, secara nilai pasar, tentu Meiselhurst jauh di atas Rizky Ridho. Tapi dari sisi kekompakan, kohesi dan juga chemistry dengan J.I. dan juga Justin Hubner, Ridho jelas di atas Meiselhurst. Kita lihat kemarin melawan Cina di game pertama, Meiselhurst banyak bolongnya gitu, kurang komunikasi di antara ini. Dan juga kita juga harus mengkhawatirkan juga bagaimana Meiselhurst relatif agak kurang baik ketika bermain di Indonesia. Perubahan iklim dan juga jet lag itu juga jadi pengaruh juga. Jadi kalau saya berharap 3 tridente di lini belakang, ada Ridho, ada Jay dan juga Justin, semoga tidak diotak-atik oleh Dan kalau melihat konsekuensi logis kebutuhan saat ini, memang compactnya mereka di lini belakang yang harus dibutuhkan, dan chemistry di lini belakang yang sudah terbangun ya, nama-nama yang Anda sebutkan tadi, dibandingkan Meiselhurst yang masih kurang terlalu paham dengan kondisi di lini belakang kita. Baik, kita akan beranjak ke lini tengah, lini belakang dulu. Kita lini belakang. Oh sorry, ini ada pemain muda ternyata. Ini ada 2 pemain muda yang jadi pilar masing-masing tim biasanya. Ada nama Marcelino Ferdinand dan Wang Yudong. Tapi Lino tidak bisa main. Ini yang jadi problem kita. Dan masih dicari siapa menggantinya. Kan kalau yang kita bicara yang yang benar-benar bisa menggantikan sepertinya kayak Beckham Putra, lalu siapa Stefano Lillipali, dan juga satu lagi ada Jakob Sayuri dan lain-lain. Ini kalau melihat pengganti, kita bicara pengganti Lino dulu deh. Siapa yang menurut Anda paling pas? Saya akan melihat dulu bagaimana kebutuhan Coach Patrick. Ketika dia berharap bermain lebih aktif di sisi sayap, tentu pilihannya ada di antara Jakob Sayuri atau Egy Maulana Fikri, karena mereka lebih mobile main di sayap. Tapi jangan dilupakan juga bahwa Jakob Sayuri ini di 5 game terakhir, terutama bersama Malang United, dia juga bisa merangsek ke tengah, membantu menjadi second striker di Malang United, dan itu gaya yang biasa dimainkan oleh Marcelino. Tapi ketika mau bermain lebih ke tengah, ada pilihan Beckham di situ, karena kita tahu Beckham di timnas U23 SEA Games 2 tahun lalu bersama Lino saling mengisi posisi di posisi yang sama, gelandang serang, dan mereka juga bisa bermain agak sedikit melebar. Jadi tergantung dengan kebutuhan taktikal Coach Patrick. Cukup kaya pilihannya sebenarnya ya? Cukup kaya, sangat cukup kaya, dan juga pemain yang punya kualitas yang sangat sama baiknya. Dan juga satu sisi kita juga melihat Jakob dan Egy punya kualitas di Asia, yang juga sudah punya pengalaman bermain di Piala Asia. Sedangkan Beckham meskipun akan nanti dimainkan mengalami baru debut di tim nasional, tapi dia udah punya mental juara yang ditunjukkan dengan 2 kali back to back juara bersama Persib di Liga 1. Dan ya Beckham maupun Egy punya catatan impresif di Liga 1 tahun ini. Betul sekali. Ini menjadi salah satu alternatif yang luar biasa bisa dipilih oleh Coach Patrick. Tapi kalau kita melihat sosok Wang Yudong, satu pemuda satu ini dari Tiongkok, ini punya kecepatan yang luar biasa. Betul. Ini siapa yang bisa meredam orang satu ini? Benar. Wang Yudong ini fenomena baru di sepak bola Cina. Umur masih 18 tahun. Sekarang dia jadi pemain Cina, pemain lokal paling subur di Liga Cina sejauh ini dengan 8 gol.
Dia juga untuk berbicara dengan Indonesia, dia sudah punya pengalaman main di Indonesia. Ketika bermain untuk Zhejiang di AFC Champions League 2 bersama melawan Persib, dia main di Cina sebagai starter, main di Bandung, dia main di akhir babak pertama sebagai pemain pengganti. Jadi dia udah paham lah gimana menghadapi Indonesia, setidaknya dia udah punya gambaran. Dan dengan melihat posisinya dia yang kemungkinan menjadi salah satu dari tandem striker di depan, duet striker, kemungkinan ya jelas Rizky Ridho punya peluang untuk menjaga dia, atau juga Justin Hubner yang sama ngeyelnya dengan kalau gaya mainnya Yudong ini kan sangat cepat, sangat mobile, mungkin bisa dikatakan mirip-mirip belut juga lah, agak sulit dia ditahan. Jadi dengan itu kengeyelan Justin dan juga kedisiplinan Ridho bisa menjadi catatan untuk meredam penyerang. Saya kira Justin lebih pas, karena dia harus membutuhkan pemain-pemain cepat seperti ini, membutuhkan gaya defensif yang lugas, begitu kira-kira sepertinya. Kita ke pembahasan berikutnya. Di sini ada nama Ole Romeni dan juga Zhang Yuning. Sebelum kita bahas Ole dulu, kita bahas secara keseluruhan. Ole versus Zhang, sebenarnya dua-duanya punya reputasi yang baik. Bagaimana kalau Anda membandingkan dua pemain? Iya, kalau dilihat dari kualitas, jelas Ole masih jauh di atas Zhang Yuning. Zhang Yuning di level di Cina sendiri bisa dikatakan bukan nama terbaik lah yang masuk dalam top list bagi sepak bola Cina, karena kita tahu masih ada Wu Lei yang sayangnya absen, dan juga masih ada Behram Abduyeweli yang juga absen karena cedera gitu, dua pemain ini. Dan Zhang bisa jadi dari tiga itu dia pilihan terakhir sebenarnya, tapi dia udah punya modal nih, pernah mencetak gol ke gawang Indonesia, gol kedua kemarin pas main di Cina sana, dan itu bisa menjadi salah satu momok kita. Dan dia sangat efektif jika bermain dengan fase cepat. Sedangkan Ole 2 game dan 2 gol itu sudah menunjukkan kualitasnya dia, bagaimana pentingnya dia bagi lini depan kita. Oke, tadi kan Ole itu biasanya nge-match-nya sama Lino. Nah, betul sekali. Karena sama-sama di Oxford United dan sudah terbukti di 2 laga sebelumnya sangat padu. Dengan kondisi tadi tidak ada Lino, Ole bisa mengerti apa yang dibutuhkan tim dan dibutuhkan apa yang akan diberikan kontribusi kepada lini depan dari 3 nama yang menjadi pilihan Patrick tadi. Saya justru melihat gimana nanti di depan ini Coach Patrick harus membuat permainan, setidaknya kita bermain untuk Ole Romeni, terutama untuk bagaimana membuat game plan dalam menyerang, bagaimana menyuplai Ole. Jadi pemain-pemain sayap seperti Yakob atau Egy itu punya kans lebih baik untuk bisa membantu Ole mencetak gol. Setidaknya brace lah ke gawang Cina. Jadi dan tambah juga kita jelas punya Tom Haye, masih ada Joy juga, dan di kiri ada Kelvin Verdong atau Dan James yang punya umpan-umpan akurat ke jantung pertahanan. Jadi patut kita bermain Ole sebagai ujung tombak tunggal. Mungkin biasanya dia sebagai lebih mobile, lebih sebagai complete forward, tapi sekarang dia bisa bermain lebih poacher karena Cina akan bermain sangat bertahan. Kita butuh pemain yang punya bermain di tengah di jantung pertahanan Cina dan menjadi target man di sana. Ada juga nama Wang Yudong yang katanya Lamin Yamalnya Tiongkok ya. Ini yang harus diwaspadai, masih muda, punya kecepatan luar biasa. Kalau tadi Wang Yudong dibilang Lamin Yamal, kira-kira oleh Romeni disamain nama tipikalnya dengan striker-striker Eropa siapa nih? Gaya bermain saja maksudnya. Oleh kalau dibilang nomor 9 murni nggak juga. Nggak murni juga gitu kan. Kalau misalkan dia juga mungkin juga dia bisa, ya kalau lihat dari gaya dan posturnya dia mirip seperti Robert Lewandowski lah saya melihat gitu kan, karena dia juga bisa membuka ruang buat rekan setimnya. Dan itu sangat penting sih untuk dengan gaya permain kita yang sekarang nih melawan Cina, kita akan bermain, prediksi saya akan di atas 70% penguasaan bola kita, dan kita butuh pemain seperti Ole ini yang bisa buka ruang dan juga bisa jadi finisher. Kita akan lihat pembahasan berikutnya, kita akan lihat ada 2 back yang juga punya catatan baik sebetulnya. Yang satu Jai Itses dari timnas kita dan yang satu Zhang Guangtai. Ini melihat 2 postur back yang punya postur besar begitu ya. Back memang biasanya besar dan lugas gitu. Ini punya catatan tersendiri sepertinya. Anda punya catatan khusus 2 nama ini? Ya, Jay jelas pemimpin di lini pertahanan kita. Sebenarnya 2 pemain ini sama-sama leader di lini pertahanan gitu kan, dan gaya mainnya juga sama-sama lugas juga di belakang. Kalau kita melihat Jay mungkin agak telat sekarang dia bergabung karena kita tahu Serie A baru berakhir akhir pekan lalu, meskipun Jay tidak main, dan kemungkinan paling dia akan fokus berlatih ketika sudah di Jakarta mulai tanggal 1 besok. Sedangkan
Ya bisa dikatakan permainan dia nggak terlalu baik bersama Cina, terutama di putaran keempat setelah kemarin sempat menang sekali lawan Indonesia. Setelah itu mereka juga kalah dari Jepang, kalah dari Saudi juga gitu kan, meskipun sempat meraih kemenangan juga melawan Bahrain. Jadi dia memang paling cocok bermain dengan gaya low block defensif gitu kan, dan sangat Branko Ivanovic terlihat sangat suka sekali dengan gaya pemain ini gitu kan. Pemain yang tidak banyak memegang bola gitu kan, tidak perlu gaya seperti Jay yang harus pintar build up bola, Jiang lebih banyak buang-buang bola ke belakang, dan itu tipikal untuk tim yang bermain bertahan cukup bikin frustasi penyerang-penyerang lawan ketika dia gagal menghadapi mereka. Jadi tentu kita harus punya game plan yang cukup baik, karena Jiang juga ini sangat baik dalam bola udara, tapi dia juga sangat handal melakukan tackle-tackle yang akurat juga intercept. Jadi tentu kita harus punya game plan yang gimana melewati tembok besar Cina ini nih. Oke, ini kan sebenarnya pertemuan yang kedua begitu ya, setelah sebelumnya di Tiongkok sana sudah bertemu. Dan kala itu Tiongkok berhasil menceploskan 2 gol ke gawang Martin Paes. Iya. Apa yang harus dipelajari Jay Inseth dan kawan-kawan di lini belakang? Kita akan bermain menyerang. Bermain menyerang. Kemarin di Cina kita catatkan persentase penguasaan bola paling besar dalam putaran ketiga kita, 76%, dan cetak 14 tembakan, tapi hanya berhasil 1 gol lewat Tom Haye di pertengahan babak kedua, dan itu harus jadi pelajaran bagaimana kita mengantisipasi fast break-nya mereka. Karena Cina kita tahu mereka bermain langsung terupas ke depan, dia sangat memanfaatkan sekali dan sangat menyukai tim-tim yang bermain dengan high defensive. Dan itu yang tentu dan itu terlihat ketika di Cina kita sangat kewalahan, dan di satu sisi juga kita juga jangan lagi membuat kesalahan elementer. Kita tahu di game pertama Behram mencetak gol ketika Sen Patinama sangat ragu-ragu membuang bola, dan juga ya tentunya pertahanan ini harus tidak hanya kita tahu 3 back yang tadi kita sebutkan, ada Justin, Jay, dan Rizky Ridho berharap bermain dengan top positionnya. Begitupun juga di lini pertahanan, lini tengah kita sekarang agak lebih aman nih, karena ada Joe Pelipesi, agak lebih tenang, bisa menjadi jangkar, bisa menjadi pelapis. Jadi ketika mereka melakukan fast break, kita udah ada 1 orang yang bisa menjadi anchor dan juga bisa menjadi penyaring serangan dari Cina. Jadi harapannya peluang untuk bisa meraih poin dan revenge atas Cina nih cukup besar lah di GBK nanti. Ya, harus ada penyeimbang antara belakang dan depan, kira-kira seperti itu. Dan kalau tadi Cina menyukai model lawan yang punya high defensive line, sepertinya kita juga harus lawan dengan cara yang sama. Dengan counter press yang biasanya dilakukan oleh pada saat timnas ada di era Sintayong, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ihsan Mahar, jurnalis harian Kompas, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam kali ini. Terima kasih, selamat malam. Dan saudara, setelah jeda kami punya bahasan lainnya atau punya informasi lainnya soal persiapan jelang puncak haji yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.